Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Elim. Elim adalah tempat perkemahan kelima umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Elim adalah bentuk jamak dari kata ayil yang berarti kekuatan atau pohon. Jadi Elim berarti pohon-pohon atau pohon-pohon yang besar. Elim merupakan daerah oasis di sekitar wadi yang mengalir sepanjang jalan utama antara Mara dan Padang Gurun Sin. Tempat ini merupakan wilayah pertama di mana ditemukan mata air. Terletak 10 km sebelah selatan Mara. Tempat tersebut sekarang ini dikenal dengan Wadi Garandel. Elim merupakan oasis dengan banyak kali dan mata air, serta ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dalam Keluaran 15 ayat 27 dikatakan demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah berjalan melewati padang gurun yang kering tanpa setetes air atau sebatang tanaman, umat Israel mungkin menghilangkan dahaga mereka dengan kegirangan yang luar biasa sambil bersorak-sorai ketika mereka tiba di Elim. Tempat ini merupakan tempat pertama di mana umat Israel melepaskan segala ketegangan dan keletihan serta beristirahat untuk pertama kali sejak Eksodus. Walaupun sebelum-sebelumnya mereka sempat berkemah, namun ada bayang-bayang kejaran tentara Mesir. Tapi di Elim mereka sudah mengalami perlindungan Allah sehingga tidak lagi dikejar oleh tentara Mesir. Setelah memberikan mereka kasih karunia mengubah air pahit menjadi air manis, Allah memimpin umat Israel ke Elim, sebuah tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan cukup. Hal ini memberikan harapan bahwa Elim yang penuh berkat menunggu kita, asalkan kita dapat bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup kita. 12 mata air dan 70 pohon korma mengingatkan kepada 12 suku Israel dan 70 tua-tua yang dipimpin oleh Musa, dan juga 12 murid dan 70 pengikut Yesus. Jadi peristiwa di Elim ini adalah tipologi nantinya di mana gereja sejati, di mana Tuhan Yesus berdiam, akan menjadi oasis dan memiliki 12 mata air dan 70 pohon korma yang subur, sehingga menjadi tempat beristirahat yang menyediakan air kehidupan bagi banyak orang. Jadi pelajaran yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah ketika kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, asalkan kita tetap setia dengan Tuhan, maka di ujung sana sedang menantikan tempat peristirahatan yang menyediakan berkat bagi banyak orang. Dan berkat itu tidak dinikmati oleh kita sendiri, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena ketika kita berhasil melewati itu bersama-sama dengan Tuhan, catatannya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun mungkin ketika kita mengalami penderitaan, kita salah, kita melakukan kekeliruan, bahkan mungkin kita sempat jatuh di dalam dosa, tetaplah berbalik kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah kembali kepada jalan yang benar. Karena dengan begitu Tuhan yang Maha Melihat akan melihat kesetiaan kita dan menyediakan lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Umat Israel tidak pernah membayangkan akan menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma.
Yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah bersungut-sungut karena sedang melewati masa-masa pelarian dan tidak punya tempat yang tetap untuk tinggal. Mereka harus berjuang, berjalan, bahkan membawa ternak, membawa bayi, membawa segala macam yang harus mereka bawa, harta benda. Tetapi pada akhirnya mereka mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai mereka dan menyediakan berkat. Di sini kita bisa belajar bahwa ada kemenangan yang Tuhan sediakan, dan kemenangan itu tidak hanya kita saja yang menikmati, tetapi orang-orang di sekitar kita yang melihat, yang mendengarkan kesaksian kita, yang melihat teladan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi atau menyediakan atau menjadi saluran air kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.